Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosil Sahandayani dengan nomor NIM 1910711010. Baiklah, saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau membaca ulang buku Munculnya Elit Modern Indonesia. Sebelumnya saya sudah mereview 2 buah buku. Yang pertama itu mengenai novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai yang dikarang oleh Marah Rusli. Yang kedua, buku Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi yang ditulis oleh Hayat Suhetlan. Nah, yang ketiga ini Munculnya Elit Modern Indonesia yang ditulis oleh Robert Van Niel. Penerjemah Nyonya Zahara Delianur. Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya. Tebal buku atau halaman 368 halaman. Bagi yang belum nonton video pertama dan kedua aku, tolong lebih baik tonton ya, dan jangan lupa like dan komen. Oke, kita lanjut ya pembahasan. Membacakan review mengenai Munculnya Elit Modern Indonesia atau disebut juga The Emergence of the Modern Indonesian Elite. Nah, buku ini menceritakan tentang Pulau Jawa bagian kekuasaan Belanda pada tahun 1900 secara praktis berada dalam urusan tangan pemerintah jajahan yang menjalankan politik umum kolonial. Pada tahun 1900-an, politik penjajahan berubah menjadi politik etis karena dianggap lebih bisa diterima daripada sebelumnya, karena dianggap lebih mengusahakan kemakmuran dan otonomi. Namun kemudian dugaan atas hal itu politik etis hanya suatu trik atau tuntutan luar negeri. Pada tahun 1900-an pemerintah Belanda memerintah secara tidak langsung, namun kemudian demi untuk memenuhi tuntutan pemerintahan, maka pemerintahan Hindia Belanda lebih berhubungan dengan rakyat meskipun komunikasi itu dilakukan dengan atas perantara pembantu-pembantu mereka. Kehidupan Indo-Eropa bisa dikatakan lebih baik daripada pribumi pada masa itu. Namun demikian, mereka terombang-ambing terhadap kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Dalam struktur masyarakat Hindia Belanda masa 1900 terdapat orang Cina, Arab yang lebih berjiwa dagang. Sedangkan orang Indonesia sendiri terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu pertama golongan petani dan priai. Nah, pada 1900-an pemerintah Belanda lebih menunjukkan perhatiannya kepada pribumi dalam bidang pendidikan, meskipun golongan elit saja yang diizinkan sekolah. Kemudian muncullah organisasi Sarekat Islam atas prakasa Haji Samanhudin dan Raden Mas Tritoardi Suryo. Namun kemudian hubungan keduanya tidak berjalan baik dan Haji Samanhudin mencari seseorang penyusun organisasi dengannya di Solo. Kemudian pilihannya jatuh kepada Umar Said Cokroaminoto. Kemudian organisasi Sarekat Islam di tangan
Cokroaminoto mengajukan untuk mendapatkan pengakuan resmi citra agama yang membuat organisasi itu begitu tumbuh dan pesat serta memiliki cabang di kota-kota besar. Keberhasilan Sarekat Islam di kalangan masyarakat Hindian Belanda, faktor utamanya adalah citra Islam yang menjadi benih menarik para anggota. Diakhiri jabatan Gubernur Jenderal Hindenburg memberikan legalisasi kepada Sarekat Islam. Tak beberapa lama sebelum Badan Sentral Serikat Islam diberikan status hukum, keanggotanya telah diperbesar oleh seorang modernisasi Islam, yaitu Haji Agus Salim. Sebelumnya ia bekerja di pemerintahan Belanda sebagai penyelidik, kemudian ia menyatakan berhenti dari pemerintahan Sarekat Islam pada Juni 1916. Dan sidang kedua pada Oktober 1967 terjadi peristiwa yang menimbulkan sentrisme dan cenderung membawa Sarekat Islam langsung menjalankan aksi politik. Sarekat Islam merasa bahwa kegiatan Belanda mendorong rakyat Indonesia ke dalam angkatan senjata itu merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih kuat di dalam hierarki sosial. Sarekat Islam hanya dapat menyatakan dukungan terhadap masyarakat Indonesia ke dalam dinas militer, sehingga terjadilah beberapa kongres Sarekat Islam. Politik pemerintahan cukup membangkitkan ketidakpuasan sehingga membuat kelompok-kelompok tertentu menerima doktrin dan komunis, tetapi tetap datang dari unsur revolusioner di daerah perkotaan. Elit fungsional pada umumnya malah tetap berada di dalam lingkungan hidup Indonesia, tetapi menerima pendidikan yang terbaik dari Barat. Ide yang ada adalah agar mereka bergerak ke arah elit, dan agar elit pada gilirannya turun ke bawah pada masa itu. Jadi mengadakan hubungan dan membentuk sintesa budaya dan merangkum semua masyarakat Indonesia dan bukan semua penduduk Hindian Timur. Proses ini dimulai dengan adanya Dewan Kebupatian di suatu pihak dan peluasan ekonomi desa di pihak lain. Tujuan dan maksud dari politik baru tersebut tidak semuanya menjadi kenyataan, tergantung kepada sejumlah faktor yang berada di luar lingkungan studi ini. Tidak akan pernah dapat ditentukan kapan politik baru ini dengan dualismenya akan dapat berhasil dalam memecahkan masalah kolonial. Baru saja politik baru ini berjalan depresis, dunia datang menyala. Munculnya elit modern Indonesia memaparkan dan membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama abad ini, baik masyarakatnya, akselerasi perubahan sosial, politik, dan pembaharuan, serta makin mantapnya peranan kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Secara garis besar, perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran berdasarkan pendidikan. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan.